Baik, teman-teman semuanya, aku buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, aku Muhammad Ridho Rizaldi dengan kode asisten DHO di sini akan mengulas mengenai gerak jatuh bebas. Nah, di sini ada outline yang harus kita perhatikan, yang diantaranya ada tujuan praktikum, alat dan bahan, dasar teori, tata cara praktikum, dan pengolahan data. Yang pertama kita akan coba dari tujuan praktikum. Di sini kita mengulas dari tujuan praktikum itu sendiri yang dimana gerak jatuh bebas. Pertama ada memahami konsep gerak jatuh bebas dan percepatan gravitasi. Lalu kedua menentukan percepatan gravitasi setempat menggunakan gerak jatuh bebas. Jadi kita dapat menentukan percepatan gravitasi dengan gerak jatuh bebas. Lalu untuk alat dan bahannya, di sini terdapat 6 alat dari gerak jatuh bebas. Yang diantaranya ada tiang berskala, tiang dan dasar penyangga, lalu ada magnet penempel dan bola logam, ada Morse dan kabel penghubung, ada plat kontak dan ada scalar counter. Untuk lebih lanjut mengenai bagian pemasangan alat-alat pada gerak jatuh bebas ataupun gerak osilasi, nanti akan ada sesi dari divisi RNB. Kemudian kita lanjut saja ke bagian dasar teorinya. Jadi gerak jatuh bebas secara teori awalnya merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan lintasan vertikal yang memiliki percepatan konstan dengan gravitasi dan kecepatan awalnya adalah nol. Jika kita jabarkan lagi lebih dalam, GJB itu ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Galileo Galilei dan dia tuh berpendapat bahwa semua benda baik berat maupun ringan akan jatuh dengan percepatan konstan yang sama jika tidak ada pengaruh dari hambatan luar, hambatan udara ataupun hambatan lainnya. Selanjutnya tuh ada David Scott pada tahun 1971 dia tuh melakukan percobaan dengan menjatuhkan sehelai bulu ayam dan sebuah palu di permukaan bulan yang dimana itu tuh permukaan yang hampa udara dan hasilnya tuh bulu ayam dan palu itu menyentuh permukaan bulan pada saat yang bersamaan atau pada saat waktu yang bersamaan. Nah, jadi itu bisa dikatakan gerak jatuh bebas, gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya tarik bumi dan bebas dari hambatan gaya-gaya lainnya. Jadi tidak terpengaruh oleh gaya-gaya lain. Lalu di sini persamaan posisi GLBB ini kita bisa lihat nih, yang rumus pertama XT sama dengan X0 tambah V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Yang ketiga ada VT sama dengan V0 tambah A dikali T. Nah, di sini tuh bisa dijabarkan bahwa yang XT-nya ini sebagai posisi setiap saat, X0-nya adalah posisi awal secara horizontal karena GLBB. Lalu untuk V0-nya itu sebagai kecepatan awal, T-nya sebagai waktu setengah dikali A-nya percepatan dan T-nya dikuadratin berarti waktu yang dikuadratkan. Nah, untuk S-nya sebagai jarak. Dari sini tuh dilihat lagi bahwa persamaan rumus GJB adalah V0-nya tuh karena disinggung di pengertian ini bahwa percepatannya tuh kan konstan dengan gravitasi dan kecepatan awalnya nol, maka percepatannya sama dengan gravitasi. Lalu untuk kecepatan awalnya adalah nol. Jadi di sini kita bisa uh, memasukkan juga untuk ini di sini nih. Kita di sini bisa memasukkan untuk nilainya. X0 tuh kan karena dia kan nggak ada posisi awal, jadi dia dikatakan nol ditambah V0-nya V0-nya itu kan karena kecepatan awal, jadi ditambah nol dikali T sama dengan kan nol tetap nih. Ditambah setengah karena A-nya itu sama dengan percepatannya itu sama dengan gravitasi, jadi kita ganti A-nya dengan gravitasi. Nah, otomatis ini untuk menunjukkan posisi setiap saat atau bisa disebutkan dengan Y atau ketinggian. Nah, ini jadi ke sini.
Lalu untuk yang VT juga ini sama nih. V0-nya ini kita ganti dengan 0. Lalu yang 2AS ini kita ganti si A-nya sama dengan gravitasi. Nah, jadi mendapatkan hasil rumus yang ini, hasil rumus yang ini, dan VT-nya sama dengan V0 ditambah AT. Lalu ini juga sama. Nah, menghasilkan rumus yang ini. Intinya, yang di persamaan posisi GLBB ini tuh sebagai rumusan awal untuk di apa ya namanya ya, divariasiin sama rumus GJB. Jadi saling melengkapi gitu. Tapi balik lagi karena di sini penerapannya GJB. Nah, oke, selanjutnya itu ada tata cara praktikum. Untuk tata cara praktikum ini tuh sebenarnya udah ada di modul. Nanti kalian bisa baca juga agar lebih paham juga. Jadi jangan sampai salah dalam melakukan kegiatan dalam melakukan percobaan gitu pada GJB. Nah, nah ini yang paling penting adalah pengolahan data. Yang pertama, kita akan menugaskan praktikan untuk membuat 4 tabel pengamatan, yang dimana satu tabel pengamatan berisikan 5 kali percobaan. Nah, di sini bisa kita coba untuk ngedrawing yang HM ini tuh merupakan sebagai ketinggian dengan satuannya tuh meter atau dengan standar internasionalnya. Lalu untuk yang ini tuh T kuadrat S kuadrat atau ini tuh maksudnya rata-rata ya. T gini, T rata-rata. Dan ini tuh yang di tabel yang di bawah adalah T kuadrat S kuadrat. Nah, nanti berlaku buat yang ini juga nih. T kuadrat S kuadrat. Ini juga T dan seterusnya ya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, terdapat 5 kali percobaan ini yang dimana nanti caranya di sini ada example, ada ketinggian yang berbeda-beda nih. Bisa dilihat di halaman yang ini. Nih, di halaman yang ini tuh contohnya kita ambil ambil antara 4 ketinggian yang berbeda. Yang diantaranya ada dari yang 10, 5 cm, 20, dan 15. Ketika kita mengambil ini, jangan lupa untuk dikonversikan ke satuan standar internasionalnya. Karena ini masih berhubung dalam sentimeter, kita ubah juga ke dalam meter. Lalu di sini tuh kita ukur setiap ketinggian itu ketika bolanya jatuh dari penempel magnet yang atas ke bawah, dia tuh jatuhnya dalam berapa detik. Nah, pasti kan setiap percobaan itu nggak mungkin dia bakalan bisa sama terus kan, karena scalar counter juga ada keterbatasannya. Jadi maka dari itu kita lakukan pengujian sebanyak 4 atau sampai 5 kali. Dan akhirnya nih seperti yang ada di gambar ini ya. Nanti dari si T-nya ini, si T-nya ketika udah dapet yang T ini, kita kuadratin si T kuadrat ini nih. Si ininya dikuadratin. Ininya kita kuadratin. Menjadikan hasil yang ini. Nanti untuk mencari yang T ini, T kuadrat bar S kuadrat ini, dengan cara menambahkan semua hasil yang udah ada di sini, dibagi dengan 4. Ditambahkan. Nah, sama seterusnya untuk yang ini, untuk yang ini, untuk yang ini. Nah, di sini ya untuk percobaan GJB itu menggunakan bola kecil dan bola besar untuk membandingkannya. Di sini ada kayak ketentuan-ketentuannya juga biar nggak cepat rusak pada si plat kontaknya. Dan di sini bisa ketinggian yang dipergunakan antara 5 sampai 25 cm. Dan juga untuk scalar counternya di sini diharuskannya juga tidak boleh diubah-ubah posisinya. Nah, kita balik lagi ke yang sebelumnya. Nah, jadi kurang lebih untuk tabel pengamatan perlu kita ingat lagi, setiap 4 kali pengamatan terdapat di dalam satu pengamatan 5 percobaan. Atau 4 percobaan boleh, sesuaikan aja.
yang cara menghitungnya seperti tadi. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan melakukan lagi perhitungan menggunakan regresi linear. Regresi linear ini tuh menggunakan data yang udah didapat untuk menentukan nilai percepatan dari gravitasi. Karena kan ini sesuai tujuannya, kita dapat mengetahui percepatan gravitasi dengan menggunakan konsepnya GJB. Yang dimana sebagai parameternya bisa disebutkan di sini nih. Kurang lebih ada 5 parameter atau 5 poin. 5 poin yang menjadikan bagian dari regresi linear. Nih. Nah, di sini Y sama dengan B dikali X. Nah, ini itu adalah rumus yang baru. Anggap aja ini baru. Sedangkan ini rumus dasarnya. Y sama dengan H, berarti nanti yang kita masukkan ke Y itu adalah nilai si H-nya. H-nya itu yang tadi yang ada 0,10, 0,15, 0,20 misal. Terus untuk yang X-nya ini sama dengan T kuadrat. Jadi si yang bagian yang ini nih, yang T kuadrat. Nih, yang bagian si T kuadrat yang ini. Jadi dari situ. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada lagi untuk mendapatkan nilai B. B ini didapat dengan cara setengah dikali gravitasi. Maka kalau kita mencari gravitasinya, tinggal kita kali silang aja antara B dengan 2. Jadi G-nya sama dengan 2 dikali B. Lalu untuk delta G atau ketidakpastian gravitasi ini sama dengan dua kalinya dari delta B. Nah, setelah itu di sini kita masukkan aja Y-nya sama dengan H, B-nya itu sama dengan setengah G, X-nya itu sama dengan T kuadrat. Nah, jadi ini sesuai dengan rumus yang tadi, oke? Nih, setelah udah itu kayak biasa bagian dari regresi linear mencari B-nya. Untuk ini kayak sebagai jumlahnya, ini XI, YI-nya ini sebagai yang ada di uh, tabel regresi. Lalu untuk setelah mencari B, kita cari delta Y kuadrat kayak biasa ya, pokoknya regresi. Terus nyari delta B-nya itu sama dengan delta Y. Delta Y-nya nanti ada setelah kita udah kumpulin dari tabelnya, menghitung tabel. Setelah kita udah melakukan yang ini, kita lakuin pelaporan. Pelaporan tuh caranya dengan G gravitasi plus minus atau kurang lebih dari ketidakpastian G itu sendiri. Nah, untuk tingkat ketelitian juga sama. Ini rumusnya. 1 dikurang delta G atau ketidakpastian dari G per G dikali 100%. Jangan lupa untuk dikali 100%. Nah, perlu diingat bahwa jika misalnya angka dari tingkat ketelitian itu di bawah 80%, maka itu masih belum sempurna. Tapi kalau udah di atas 80%, itu bisa dikatakan cukup teliti. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini aja deh. Nah, jadi jangan lupa untuk teman-teman juga setelah udah menghitung dari semua ini ya, udah dari nge-input semua datanya, jangan lupa untuk buat ini kayak biasa ada XI, YI, XI kuadrat, YI kuadrat, XI, YI, dan satu hal lagi jangan lupa bikin satu grafik. Satu grafik tuh, aduh, satu grafik tuh kayak gini ya, kayak biasa lah. Ya kita hitung misalnya ini X-nya di sini, Y-nya di sini. Ini untuk Y, ini untuk X. Nah, nanti kan kelihatan nih, nanti si grafiknya bisa gini atau bisa malah kebalikan gini, tergantung dari nanti hasil yang kita dapetin. Halo semuanya, jadi di sini kita bakal membahas mengenai modul gerak osilasi dan juga gerak jatuh bebas. Tapi saya akan lebih menekankan mengenai gerak osilasinya. Nah, di sini ada outline yang seperti biasa ya yang akan kita jelaskan ke praktikan. Kita masuk ke tujuan praktikumnya. Di sini ada dua. Yang pertama untuk memahami konsep gerak osilasi sederhana. Yang kedua itu untuk menentukan percepatan gravitasi tempat menggunakan gerak osilasi.
Untuk dasar teorinya, kita tahu bahwa gerak osilasi itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Nah, gerak osilasi ini biasanya kita banyak jumpai di sistem fisika. Contohnya itu ada di sistem pegas, bandul fisis, dan juga bandul matematis. Nah, bisa dilihat eh, bahwa di sini adalah persamaan umum dari benda yang berosilasi. Ini untuk mencari simpangan. Jadi ada theta T sama dengan A cos dikali omega T ditambah tetapan fasa. Ini yang tengah ini, ilustrasi ini adalah ilustrasi dari alat yang akan kita gunakan di realnya pada saat praktikum nanti. Oh, ini ada pusat rotasinya, kemudian tetanya yang ini itu ada simpangannya, R di sini itu ada jaraknya ya dari apa sih namanya kalau batang homogen berlubang itu kan ada lubang-lubangnya ya. Nah, R itu adalah jarak antar satu lubang ke lubang yang lain. Terus ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan juga ini ada benda pejalnya gitu, masanya gitu. Ini ada pusat masanya juga. Nah, ini nanti arah panah di sini tuh artinya dia akan berayun gitu. Nah, selanjutnya dalam percobaan ini kita bakal mencari percepatan gravitasi atau G setempat. Tapi sebelum kita dapetin itu, kita harus punya dua pasang data, yaitu periode T1 untuk R1 dan periode T2 untuk R2. Jadi nanti nilai G-nya itu kalau kita udah dapat dua pasang data tadi, kita tinggal masukin ke dalam rumus ini. Rumus yang ini. Rumus G ini. Nah, rumus G ini dapat sebenarnya dari penurunan rumus yang tadi persamaan umum yang theta T. Dan itu bisa dilihat di modul. Oke, untuk alat dan bahannya, itu ada batang homogen berlubang, yaitu batang yang berlubang-lubang gitu ya. Terus ada beban pemberatnya itu ada di bagian bawah batang homogen berlubang tadi. Itu kalau misalnya kita lihat di real alatnya itu warnanya biru bulat gitu ya. Terus habis itu ada tiang penyangga batang, itu yang berdiri tegak gitu. Terus ada stopwatch. Stopwatch ini berguna untuk mengatur waktu per 5 periode osilasinya. Gitu. Oke, untuk tata cara praktikum ini akan dijelaskan oleh Aranbi. Nah, di sini ada pengolahan data dari gerak osilasi. Nah, teman-teman, kita bakal pakai 4 R ya. R-nya itu kita ada 3 R, yaitu 14, terus ada 28, sama 42. Oke, anggap aja lah ya ini 14, 28, dan 42. Sorry kalau misalnya urutannya jelek gitu. Oke, selanjutnya itu kita nanti bakal atur si batang homogen berlubangnya itu sesuai dengan jarak si R ini yang kita mau. Karena jarak setiap lubang satu ke lubang lain itu kan 14 ya. Nah, kita ambilnya nanti 14, 28, dan 42. Itu akan dijelasin sama R&B. Sebelumnya pasti udah dijelasin gitu ya. Nah, selanjutnya nanti kita bakal mengayun atau ngebuat batang homogen itu berosilasi sebanyak 15 periode yang dibagi menjadi 3, yaitu per 5 periode, 5 periode, dan 5 periode. Ini ya. Jadi nanti pertamanya nih, misalnya kita udah hitung 5 periode pertama, terus kita hentikan kan stopwatch-nya. Nanti kita masukin waktunya berapa di tabel ini untuk yang 14 cm misalnya. Terus kita hitung lagi 5 periode kedua, pastikan lagi waktunya. Terus kita hitung lagi 5 periode ke 3, terus kita masukin lagi waktunya. Nah, nanti kita cari rata-rata dari uh, rata-rata dari ke 15 periode ini. Kenapa 15? Kenapa nggak 3 aja gitu kan? Ini kolomnya cuma 3. Nah, itu nggak bisa dipakai 3 karena kan tadi kita menghitung sebanyak 15 periode seperti itu. Jadi nanti hasil yang ini 5T ditambah 5T yang kedua ditambah 5T yang ketiga dibagi 15 untuk jadi T bar
periode bar gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau datanya itu dibagi 3 aja, berarti per setiap kolom ini, misalnya kolom 5T itu diganti T aja, terus yang ini juga diganti T aja. Nah, nanti untuk hasil stopwatch-nya, teman-teman bagi 5 dulu, baru masukin ke data ini. Tapi kan kalau kayak gitu kayak kerja 2 kali ya, jadi lebih baik ikutin yang pertama aja. Nanti endingnya baru dibagi 15. Nah, nanti jangan lupa untuk R-nya ini diganti ke meter dulu. Jadi kan 0,14, 0,28, dan juga 0,42. Selanjutnya, setelah kita dapat tabel pengamatannya tadi, kita nentuin nilai G-nya dari setiap pasang data. Di sini kita bakalan cari G21, G32, sama G31. Gunain persamaan yang tadi ada di dasar teori. Nanti tinggal dimasukin aja. Misalnya, kita mau mencari G21 ya. Berarti 4pi kuadrat, nanti R2 kuadratnya didapat yaitu 0,28 yang ini ya. Terus dikurangin R1 kuadrat, berarti ini 0,14 kuadrat. Dibagi T2 kuadrat, nah T2 kuadratnya itu dapat dari sini nanti. Dikali R2 0,28 tadi, dikurangin T1 kuadratnya itu dapat dari sini. Habis itu dikali sama R1-nya itu 0,14. Nah, dapat deh nanti nilai G21-nya berapa. Begitupun berlaku untuk mencari nilai G32 dan G31. Nah, selanjutnya setelah dapat nih 3G, 3 nilai G gitu ya. Kita nentuin nilai rata-rata G dari hasil perhitungan tersebut beserta nilai ketidakpastiannya. Caranya gampang banget. Untuk nyari G bar atau G rata-rata, kalian tinggal tambahin aja G2,1 ditambah G3,2 ditambah G3,1 dibagi 3 karena ada 3 banyak data G gitu. Oke, dapat nih G rata-ratanya. Nah, selanjutnya setelah kita dapetin G rata-rata, kita cari nilai ketidakpastiannya. Kan nilai ketidakpastian di sini itu menggunakan rumus delta Gn sama dengan mutlak dari G rata-rata dikurangin Gn. Gn ini adalah yang tadi ya, G21, G31, dan G32. Nanti tinggal masukin aja. Nah, ini dijabarin ya. Kalau kita mau nyari nilai ketidakpastian dari G21, berarti tinggal dapat dari mutlak dari G rata-rata dikurangin G21. Begitupun selanjutnya. Nah, nanti yang jadi nilai ketidakpastian adalah nilai G, nilai delta G yang maksimum. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya kita udah dapat nilai delta G maksimum sebagai nilai ketidakpastiannya, kita tinggal masukin aja ke pelaporannya. Nah, pelaporan itu gampang banget, yaitu G sama dengan G rata-rata plus minus delta G max. G max tadi dapat dari sini ya, yang paling besar gitu. Nah, delta G-nya dapat dari slide sebelumnya. Terus tinggal masukin ke dalam tingkat ketelitiannya, di mana 1 dikurangin delta G max dibagi G bar atau G rata-rata baru dikali 100%. Oke, begitu aja mungkin penjelasan untuk modul gerak osilasi. Oke, jadi untuk alat yang digunakan pada GJB ini, yang pertama di sini ada Morse-key, di sini ada relay, di sini ada scalar counter, di sini kita menggunakan kabel jumper dan positif negatif, di sini ada tiang berskala, di sini ada kumparan magnet, terus di sini ada plat kontak, di sini ada tiang penyangganya. Terus kita menggunakan juga bola besi untuk yang nanti sebagai bahan percobaannya. Oke, setelah alatnya sudah dijelaskan tadi, pertama untuk cara merangkainya, kita hubungkan yang kutub positif dari scalar counter yang di start sini ke bagian on yang ada di relay di nomor 1. Setelah itu, pada bagian scalar counter yang negatifnya, kita hubungkan ke relay yang di nomor 3. Setelah terhubung, kita akan menghubungkan magnetnya terlebih dahulu. Jadi untuk magnetnya di sini ada yang nomor 4 dan ada tulisan to holding magnet.
Jadi bagian kutub positifnya kita hubungkan ke magnet yang positif juga di sini. Lalu untuk kutub bagian yang negatifnya, di sini ada untuk nomor 5. Kita hubungkan ke bagian yang negatif di magnet di sini. Lalu untuk rangkaian yang terakhir, kita akan menghubungkan bagian stop yang ada di scalar counter, bagian positif, ke plat kontak yang positif juga. Setelah itu, dari kutub negatif yang ada di scalar counter bagian stop, dihubungkan ke plat kontak yang negatif. Nah, sebelum kita menghubungkan kedua alat ini ke stop kontak, kita pastikan keduanya dalam kondisi off. Setelah dipastikan kondisi off, kita hubungkan ke stop kontak. Baru kita menyalakan kedua alat ini. Setelah menyalakan, di sini kita bisa lihat pada tiang berskala. Di sini sudah diset pada 10 cm ketinggiannya. Cara mengukurnya, di sini plat kontak harus disejajarkan dengan tiang berskala yang ada di sini. Untuk plat kontak ini berada di ketinggian 122 cm, dan pada kumparan magnet kita lihat dari ujung yang ada di sini. Nah, ujungnya ini menunjukkan angka 112 cm, sehingga ketinggiannya dapat dihitung 122 dikurangi 112, didapatkan hasil 10 cm. Nah, untuk percobaannya, pertama kita akan menekan Morse key-nya yang ada di relay. Setelah menekan, pastikan di sini di scalar counternya angkanya sudah berhenti. Setelah berhenti, bola besi tadi kita hubungkan ke kumparan magnet. Dia akan menempel seperti ini. Lalu tinggal Morse key-nya kita lepas. Setelah dilepas, kita bisa lihat untuk waktunya saat dia jatuh membutuhkan waktu sebesar ini. Lalu untuk selanjutnya, nanti akan dilakukan beberapa percobaan dengan mengubah ketinggian. Untuk mengubah ketinggian, kita pastikan bagian yang medan magnet yang berubah, namun bukan skrup yang ini. Jadi ini untuk mengencangkan medan magnetnya. Kita putar skrup yang ini, lalu kita atur ketinggiannya sesuai yang kita inginkan. Nah, kita pindahkan ke 107 cm sehingga untuk ketinggian sekarang, ketinggian yang akan dipakai ini adalah sebesar 15 cm. Ya, demikian demonstrasi alat ini. Terima kasih. Untuk praktikum gerak osilasi di sini kita bakal menggunakan alat gerak osilasi. Untuk bagian-bagiannya sendiri di sini yang pertama ada tiang penyangga. Kemudian ini ada batang homogen berlubang dan ini adalah beban pemberat. Nah, di sini kita mau melakukan 3 percobaan dengan jari-jari yang berbeda. Cara mengukur jari-jarinya itu dia bakal diukur dari titik kesetimbangan yang di tengah ini ke lubang yang berikutnya. Jarak antar lubang ini dia 14 cm. Jadi untuk sekarang ini dia jari-jarinya adalah 14 cm. Untuk lubang ini berarti dia jari-jarinya 28 cm dan untuk lubangnya ini dia jari-jarinya itu 42 cm. Di sini cara untuk mengubah jari-jarinya sendiri kita tinggal putar skrup yang di sini. Kemudian tinggal dipindahkan. Cara pengoperasian alatnya dia tinggal disimpangkan sejauh berapa sudut, kemudian tinggal dilepas dan ditunggu kira-kira sampai 3 periode. Kenapa harus tunggu sampai 3 periode? Supaya dia nggak ada lagi gaya dorong. Untuk pengambilan data kita akan menyimpangkan batang homogen berlubang ini terlebih dahulu. Kemudian setelah disimpangkan kita akan menunggu sebanyak 3 periode supaya gaya dorong yang tadi dilakukan itu hilang terlebih dahulu. Nah, kita coba ya. Nanti kita akan mengambil data sebanyak 5 periode itu dia berapa detik waktunya. 1,
nanti waktu yang dibutuhkan